Ide sumber alam bisa dimanfaatkan jadi furniture, jadi bahan tekstil dan sebagainya. Biasanya industri makanan itu dia sudah punya keahlian dan pengalaman lah. Dimanapun praktisi ataupun pelaku impor ataupun ekspor harus selalu adaptif dengan teknologi yang berkembang saat ini. Saat ini Aziza sedang bersama dengan Dr. Hari Purwoko sebagai salah satu narasumber segmentasi pelatihan ekspor dan impor Hadapi tahun 2026. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Salam kenal. Mungkin untuk wawancara nih Bapak terkait dengan pelatihan ekspor dan impor tadi. Berdasarkan pengalaman Bapak nih, sektor atau komoditas apa sih yang saat ini tuh memiliki peluang ekspor paling menjanjikan bagi Indonesia dalam 3 hingga 5 tahun ke depan? Ya tentunya semua komoditi atau industri yang bernilai tambah ya Mbak ya. Jadi jangan kita sekarang impor bahan mentah, jangan ya. Sebaiknya bahan itu sudah diolah, memberikan nilai tambah. Yang demikian akan memberikan tambahan devisa buat negara kita. Jadi sumber alam kita bisa manfaatkan jadi furniture, jadi bahan tekstil dan sebagainya, tapi jangan kirim mentahnya. Itu yang harus dipikirkan oleh eksportir kita. Berarti intinya bervalue ya Bapak Bernilai, ya barangnya. betul. Bernilai, oke baik. Kira-kira dalam menentukan segmentasi pasar ekspor, indikator apa sih yang paling penting untuk dianalisis agar produk Indonesia tuh dapat masuk dan juga bertahan di dunia internasional? Kita mesti melihat Mbak, kita mau lihat dari pasarnya dulu atau kemampuan kita. Nah, kalau kita melihat pasar, kita harus cari tahu pasar tuh butuhnya apa, daya belinya bagaimana, kemudian regulasi di mereka bagaimana, terus bisa nggak kita memproduksi sesuai permintaan mereka. Nah, sebaliknya kalau kita melihat kemampuan kita, saya memproduksi kerajinan tangan. Nah, kira-kira pasar mana yang membutuhkan produk kita? Ya, jadi jangan main lempar ke pasar saja karena pesaingnya banyak, kemudian belum tentu pasar tersebut mau menerima barang kita. Sekali lagi, kita lihat riset dulu pasarnya seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa, daya belinya ada apa tidak, kemudian kita punya orang yang kita bisa pegang di sana apa tidak. Oke, berarti intinya kita harus riset dan dulu. searching nih apa sih yang kira-kira dibutuhkan di kancah internasional ini. Betul. Oke, baik. Kan sekarang nih banyak ya pelaku usaha memiliki produk yang berkualitas dan juga tergolong baik. Nah, kira-kira ada nggak sih kesulitan untuk menembus pasar global? Nah, menurut Bapak, apa kesalahan paling umum yang sering terjadi dalam proses ekspor dan kira-kira bagaimana nih cara kita untuk menghindarinya? Ya, sama kembali kepada pertanyaan kedua tadi. Jadi kita harus riset pasar dulu. Oke, riset Jangan pasar. merasa percaya diri bahwa produk kita bagus, tapi pasar kita mungkin menerimanya berbeda. Contohnya, kita sudah punya barang bagus, kemasan bagus, kemudian kita ekspor ke negara tertentu, ternyata bahasa produk kita, merek kita, mereka susah untuk meng-spellingnya gitu loh. Oh, Ya. iya. Bisa jadi ada konotasi negatif dari perkataan mereka. Jadi kita ada riset pasar, secara menyuruh ya, barangnya, kemudian taste-nya mereka bisa terima apa tidak, kemudian kemasannya bagaimana, kemudian kita bisa nggak mengantisipasi perubahan permintaan mereka dalam waktu cepat. Sebenarnya kita ekspor kan butuh Iya, waktu, betul. butuh development. Setuju. Misalkan negara tujuan kita negara 4 musim, ya, tergantung nggak barang kita dengan musim mereka. Betul. Ya. Oke, baik. Kira-kira di tengah perubahan kondisi ekonomi dan geopolitik dunia, strategi apa nih yang perlu diterapkan eksportir Indonesia agar tetap kompetitif dan juga berkelanjutan? Nah, ini kan kita kalau bisa kita lihat latar belakang kita ini pemuda ya, dan dimana kita juga mau terjun nih ke pasar ekspor dan impor. Kira-kira apa nih? Ya, karena sebagai pemula, terutama pemuda ya, kita nggak bisa gerak sendiri Mbak ya. Betul. Kita perlu berkolaborasi. Ya, pemerintah sudah menyediakan wahana untuk itu, ada UMKM yang dinaungi oleh koperasi, ada SMESCO, ada kementerian yang menaungi semua itu, kita harus menginduk ke sana. Kita nggak bisa bermain sendiri, kita harus kolaborasi. Nah, setelah kita berkolaborasi, kita juga harus diversifikasi pasar. Jangan hanya fokus kepada satu market saja. Kalau bisa ke market yang lain juga. Ya, jadi pelan-pelan kita rintis, walaupun modal kita mungkin terbatas. Ya, dengan berkolaborasi kita membuka volume, dananya juga kolektif sehingga kita bisa kompetitif. Oke, berarti intinya simbiosis mutualisme Betul. ya, kerjasama. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir Bapak. Berdasarkan perjalanan karir Bapak di bidang ekspor dan impor, keterampilan atau kompetensi apa nih yang wajib dimiliki generasi muda yang ingin berkarir maupun membangun usaha di sektor perdagangan internasional? Oke, simple, ada
3 hal. Pertama bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Itu wajib ya. Jadi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ya, kalau kita menguasai bahasa lain sesuai dengan target market silahkan. Tapi nomor 1 adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Kemudian kedua kita juga memahami ekonomi, Mbak. Oke. Ya, sedikit banyak karena ekonomi itu setiap negara nanti punya sistem yang beda-beda, sistem akuntansi berbeda, sistem perpajakan berbeda. Ya suka nggak suka kita harus belajar ekonomi juga. Oke. Jangan menggantungkan kepada agen kita di sana. Nah kemudian 3 ya kita anak-anak muda, eranya IT lah, era yang digital betul, ya. Kita harus menguasai banget situ. Ya. Masalah transportasi, logistik kita bisa atasi ya. Yang penting kita sudah melek secara teknologi. Tadi di awal bahasa Inggris, kemudian secara ekonomi kita juga paham. Saya yakin kita bisa bersaing. Berarti pengembangan soft skill-nya juga Betul, soft dilatih skill-nya ya? penting. Penting. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Sama-sama, Bapak atas Mas Isa. waktunya. Nah, saat ini Aziza sudah bersama dengan Bapak Yudi selaku praktisi dan juga narasumber nih yang tadi telah menyampaikan ilmunya di pelatihan segmentasi ekspor dan juga impor. Nah, Bapak izin sebagai pelaku ekspor dan impor, ada beberapa pertanyaan yang Aziza ingin tanyakan. Yang pertama itu, apa sih Bapak indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kelayakan suatu produk untuk masuk ke pasar impor dari sisi ekonomi dan juga sisi regulasinya? Baik, yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan pasar dan tentunya regulasi. Karena kebutuhan pasar itu sangat berpengaruh pada kebutuhan yang akan daya beli masyarakat. Kemudian dari segi regulasi itu sendiri ya kita harus selalu adaptif terhadap regulasi yang diberikan dari pemerintah. Dalam praktiknya, bagaimana integrasi antara analisis pasar dan juga manajemen risiko yang diterapkan dalam aktivitas impor yang berkelanjutan? Baik, mengenai manajemen risiko, resiko itu selalu ada dimanapun berbisnis. Apalagi di dunia ekspor dan impor, terutama di dunia impor, waktu adalah biaya yang sangat diperhatikan dalam segi apapun itu ya, proses importasi barang, kemudian logistik, regulasi, dan yang berkaitan dengan impor itu sendiri. Oke, baik Bapak. Nah, pertanyaan terakhir nih Bapak. Menurut Bapak sejauh mana peran inovasi dan juga digitalisasi mengubah pola kerja praktisi impor dalam beberapa tahun terakhir? Baik, sangat berpengaruh sekali. Karena seiring dengan waktu dan zaman, teknologi juga berkembang dengan pesat. Jadi dimanapun praktisi ataupun pelaku impor ataupun ekspor harus selalu adaptif dengan teknologi yang berkembang saat ini. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Baik, ya. Daging sekali ya ilmunya. Terima kasih banyak Ya, Bapak atas sama-sama. waktunya. Nah, saat ini Aziza sedang bersama dengan Bapak Romis, selaku praktisi yang pernah bekerja di industri maklon dan juga ekspor dan impor. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Iya. Giza. Izin ya Bapak Silakan. untuk wawancara nih terkait dengan kelanjutan. Tadi Bapak kan merupakan salah satu narasumber dari pelatihan segmentasi ekspor dan juga impor. Nah, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait hal itu. Yang pertama nih, Bapak Romi, bagaimana awal mula Bapak terjun ke dunia maklon dan juga ekspor? Pertama kali itu saya sebenarnya terjun itu di terkait dengan ekspor lah. Oh, Saya awal bekerja itu di perusahaan pelayaran atau shipping line. oh, oke. Itu yang biasanya menyewakan kontainer, baik itu untuk ekspor ataupun impor. Nah, selanjutnya dari perusahaan pelayaran itu saya berpindah juga ke masih terkait dengan ekspor impor ke perusahaan freight forwarder ya seperti Mas Tran ini. Nah, itu awal mulanya saya bekerja. Setelah dari industri shipping, freight forwarding, saya pindah ke industri manufacturing. Manufacturing. Ya, oke. sebelum industri manufacturing itu sebelum maklon itu industri manufacturing dulu. Nah, karena mau mencoba hal baru katakanlah atau ada tawaran dan peluang
di industri maklon, makanya saya pindah ke industri maklon. Kurang lebih seperti itu singkatnya. Oke, baik. Nah, Bapak kira-kira nih apa sih tantangan terbesar Bapak saat terlibat nih dalam industri maklon tersebut? Gitu. Tantangan terbesarnya tuh kira-kira apa sih Pak selama Bapak menjalankan dan berkecimpung di dunia ini? Nah, industri maklon itu kan industri yang bisa dikatakan memproduksi produk punya perusahaan lain. Oke. Dan tantangannya adalah bagaimana industri maklon itu bisa memenuhi permintaan lah. Contohnya misalkan produk baru, produk itu kan ada target untuk peluncuran di pasar atau launchingnya. Nah, itu biasanya berkejar-kejaran dengan mulai dari pengembangan produk, jadwal produksi, bagaimana caranya dengan waktu yang terbatas gitu ya, bisa memenuhi keinginan atau ekspektasi target dari pemilik brand atau pemilik produk. Itu tantangannya. Oke, berarti by request juga ya Bapak By ya? request, betul. Oke, baik-baik. Menurut Bapak, mengapa layanan maklon menjadi solusi menarik bagi pelaku usaha nih yang ingin memiliki brand sendiri? Oke, baik. Setidaknya ada 3 keunggulan lah, minimal itu 3 ada keunggulan yang ditawarkan jasa maklon untuk pemilik brand gitu ya. Yang pertama itu pemilik brand gitu ya, tidak perlu investasi di pabrik, jadi bisa lebih cepat. Yang kedua, biasanya industri maklon itu dia sudah punya keahlian dan pengalaman lah, tinggal menyesuaikan dengan keinginan dari pelanggan. Yang ketiga gitu ya, skala produksinya bisa disesuaikan dengan target atau permintaan dari customernya. Misalkan untuk tahap pemula bisa dengan kuantiti yang kecil. Oke. Nah, jadi daripada brand owner membangun pabrik sendiri, dia bisa menggunakan jasa maklon supaya produk yang ingin diluncurkan ke pasar itu bisa diproduksi dengan lebih cepat. Tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membangun pabrik. Jadi dengan modal yang kecil, yang maksudnya yang cukup nggak terlalu besar, bisa tetap meluncurkan produk. Bagaimana nih pengalaman Bapak sendiri dalam mempersiapkan produk agar memenuhi standar pasar ekspor? Biasanya produk yang diminta ke luar negeri itu memang memenuhi standar-standar tertentu. Setiap negara itu mempunyai regulasi sendiri apa yang harus dipenuhi. Untuk bisa memenuhi pasar ekspor itu biasanya perusahaan maklon itu sudah tahu kriterianya apa aja yang harus dipenuhi. Contoh misalkan dari segi kebersihannya, higienisnya, terus dari segi mutunya gitu ya, yang terjaga gitu ya. Dan biasanya untuk memenuhi pasar ekspor itu bahasa yang digunakan nanti labelnya pun akan menggunakan bahasa negara tujuan. Contoh misalkan kita mau kirim ke Vietnam, itu nanti di labelnya itu pun dicetak dengan bahasa Vietnam. Sama sebaliknya produk yang diimpor ke Indonesia, misalkan dibikin di luar negeri juga, begitu masuk ke Indonesia, label produknya pun akan dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, siap Bapak. Gitu. Baik Bapak, terakhir nih, jika Bapak bisa memberikan satu pesan kepada generasi muda atau pelaku usaha nih yang ingin terjun berkecimpung di dunia bisnis maklon ini, apa nih Pak pesannya? Kalau misalkan untuk generasi muda atau siapapun lah yang mempunyai ide gitu ya, dan atau mempunyai keinginan untuk berbisnis, cuma tidak tahu harus memulai dari mana, kerjasama dengan perusahaan maklon bisa dilakukan. Silakan datang ke perusahaan maklon, itu bisa dikonsultasikan keinginannya seperti apa. Nanti di situ akan dibuatkan konsep awal lah. Nah, supaya nanti akan dibuat produk sesuai dengan yang diinginkan, yang diminta. Siap. Gitu. Jadi kalau udah punya ide atau ada keinginan, nggak perlu khawatir, nggak perlu harus berpikir yang rumit, yang panjang, saya harus punya pabrik, nggak harus. Silakan datang ke perusahaan maklon. Ya, bisa dipilih yang sesuai dengan jenis produknya dan mungkin juga dengan kapital atau modal yang sudah disiapkan. Berarti nanti setelah dari situ akan diarahkan ya Bapak ya? Iya, silakan. Baik. Siap, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, Mbak atas Lisa. waktunya.